Jadi diceritakan kalau kita punya materi, kata Kiai Bisri Mustafa, Ayahanda Gusmus, itu sebaiknya ceramah di awal agar materi kita nggak dibicarakan oleh pemateri yang setelah kita. Tapi kalau kita nggak punya materi, kata Kiai Haji Mustafa Bisri, ceramahlah setelah pemateri sebelumnya, karena kita bisa tularkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengupayakan, karena ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Betul-betul hari ini adalah 12 Rabiul Awwal, ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Maka usahakan apapun keadaan kita hari ini, seberapa besar pun kesedihan kita hari ini, entah karena pinjol, entah karena jodoh yang tidak kunjung datang, entah karena apapun penyebabnya, sebisa mungkin semampunya hari ini semuanya dikesampingkan. Jangan sampai hari ini kita bersedih, jangan sampai hari ini kita tidak tersenyum, karena kata Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika hamba-hambaku dikaruniai sesuatu atau diberikan rahmat olehku, maka bergembiralah. Dan tidak ada karunia dan rahmat yang lebih besar kepada kita umat Islam kecuali lahirnya Nabi Muhammad. Maka hari ini kesampingkan dulu urusan pinjol. Pokoknya hari ini cosplay jadi orang yang seolah-olah punya duit, seolah-olah punya jodoh yang cantik dan tampan, seolah-olah pokoknya bahagia. Kalau gak bahagia, seolah-olah aja. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, karena berbahagialah ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat, dan tidak ada alasan untuk kita bersedih hari ini, karena hari ini ada nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Maka hari ini kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kita perbanyak sedekah, kita berbanyak senyum, kita berbanyak apapun yang bisa membuat kita bahagia dan orang lain yang ada di sekitar kita bahagia. Karena itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jangan sampai dua hal. Yang pertama, kesedihan kita hari ini menghapus kebahagiaan kita, karena apapun kesedihan kita hari ini tidak bisa dibayar dengan kegembiraan yang pasti jauh lebih besar, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan sampai kebahagiaan, kegembiraan kita hari ini tidak lebih tinggi dari kebahagiaan dan kegembiraan kita di hari-hari lain, karena tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan dari kelahiran Nabi Muhammad. Jangan sampai kelahiran anak lebih membahagiakan dari kelahiran Nabi Muhammad. Jangan sampai kenaikan jabatan lebih kita bahagia dari 12 Rabiul Awwal. Jangan sampai hari pernikahan kita, anniversary, dirayakan sedemikian rupa, sedangkan 12 Rabiul Awwal tidak dirayakan dengan penuh kebahagiaan. Berarti dalam spiritualitas Islam itu disebut kita tidak zuhud. Kita mementingkan sesuatu yang tidak lebih penting, padahal tidak ada yang lebih penting dari soal kegembiraan melebihi gembira karena kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang yang begitu membanggakan kita. Suatu hari Nabi nanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapakah orang yang imannya itu begitu menakjubkan? Kemudian kata para sahabat, imannya para malaikat, wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, tidak, karena para malaikat itu tidak diberikan nafsu di dalam dirinya, dan dia naik turun
turun bumi dan langit, sehingga biasa saja iman mereka. Kemudian kata para sahabat, kalau begitu imannya para nabi dan rasul. Kemudian kata Nabi, bukan, karena para nabi dan rasul betapa dia tidak beriman, sedangkan wahyu turun dari Allah langsung kepada mereka. Kemudian kata para sahabat, kalau begitu imannya kami para sahabatku wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, bukan, betapa engkau tidak beriman kepada Allah, sedangkan utusan Allah ada di tengah-tengah kalian. Kemudian kata para sahabatnya, kalau begitu siapa imannya yang menakjubkan bagi Allah wahai Nabi? Kata Nabi, adalah orang-orang yang lahir setelah kita. Dia tidak bertemu denganku, tapi dia begitu mencintai aku dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman yang menakjubkan. Gak pernah ketemu, tapi bisa begitu cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Karena itu, lantaran Nabi begitu membanggakan kita, maka sudah sewajarnya bagi kita untuk bangga dengan Nabi Muhammad. Karena tidak pernah kita memberi kepada Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad akan membalas dengan berkali-kali lipat. Nabi Muhammad seorang yang tidak pernah menerima sesuatu kecuali beliau membalas dengan yang berkali-kali lipat. Karena itu, ketika kita menempel kepada Nabi Muhammad, maka segala urusan kita itu beres. Segala urusan kita itu beres. Tadi diceritakan oleh Ustaz Dasar Latif bahwa ada seorang sahabat yang memeluk Nabi Muhammad, menempel kulitnya dengan kulit Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat karena kulitnya pernah nempel dengan kulitnya Nabi Muhammad. Betapa tidak anjing saja, karena dia menempel dengan kekasih Allah yang namanya Ashabul Kahfi, Allah muliakan anjing itu bukan hanya di dunia, hingga kelak di akhirat dengan masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Anjing bersama Ashabul Kahfi nempel, dia mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau kita manusia menempel kepada manusia teragung yaitu Nabi Muhammad? Niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jangankan kita manusia, sendalnya Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah itu gak disuruh lepas. Nabi Musa ketika mau ketemu dengan Allah dalam jarak yang tidak lebih dekat dari jarak pertemuannya Nabi Muhammad, itu sendalnya suruh lepas oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan bertemu dengan Allah dalam jarak terdekat, wa qaba qausaini aw adna, maka Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melepas sandalnya. Maka Nabi Muhammad ketemu dengan Allah pakai sandal. Kita masuk masjid aja suruh buka sandalnya. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah pakai sandal. Makanya ada mungkin sebagian dari kita yang laki-laki ini, yang kopiahnya di atasnya ada gambar sandal. Itu sandalnya Nabi Muhammad, karena sandal itu pernah ketemu dengan Allah, sedangkan kita belum pernah ketemu dengan Allah. Makanya sandalnya Nabi Muhammad kita letakkan di atas kopiah kita, lebih mulia dari kepala kita, lebih mulia dari ini, sandalnya Nabi Muhammad. Makanya kata Jalaluddin Rumi, seorang spiritualis muslim, beliau katakan, aku jadi guru di jalannya Nabi Muhammad saja aku sudah bangga, karena sendalnya Nabi Muhammad itu pernah ketemu dengan Allah. Segala sesuatu kalau nempel kepada Nabi Muhammad itu mulia. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kitab-kitab Allah itu semua mulia, tapi yang paling mulia adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitabnya Nabi Muhammad. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Keluarga para nabi, keluarga para rasul, beberapa keluarga di muka bumi ini mulia. Ada keluarganya Imran, dimuliakan hingga menjadi nama salah satu surah, yaitu Ali Imran. Ada Ashabul Kahfi, keluarga yang dimuliakan juga di dalam Al-Quran. Ada keluarga Maryam yang melahirkan Nabi Isa, juga dimuliakan oleh Al-Quran. Tapi kata Al-Quran yang paling mulia adalah Ahlul Bait.
Siapa itu Ahlul Bait? Keluarganya Nabi Muhammad. Paling mulia karena nempel kepada Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat-umat para nabi yang taat itu semuanya mulia, tapi yang paling mulia adalah kalian semua, karena kalian adalah umatnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu menjadi mulia kalau nempel kepada Nabi Muhammad. Menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Sebab segala sesuatu laula ma'khulifal afdal, tidak diciptakan kecuali untuk karena Nabi Muhammad. Sehingga kalau pengen mulia, tempelkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Maka kita kumpul hari ini untuk menempelkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Maka Indonesia itu baik-baik saja lantaran selalu menempelkan bangsa ini kepada Nabi Muhammad. Dengan segala prestasinya bangsa ini, ada banyak catatan bangsa ini. Minat bacanya terendah, minat buang sampahnya tertinggi. Indonesia adalah negara yang hari ini gak punya uang orang-orangnya, besok dia berani minta. Indonesia adalah negara yang orang-orangnya berani jual bensin eceran di pintu perokok bensin. Indonesia adalah negara yang berani jual Starbucks keliling di depan Starbucks. Indonesia ini negara yang unik, negara yang dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi tidak pernah ada hari di negeri ini kecuali ada orang yang maulidan. Dan dari Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu bangsa kalau ada Nabi Muhammad di tengah-tengahnya. Nah, kita hadirkan Nabi Muhammad dengan kita sholawatan, maulidan, menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Maka hari ini kita kumpul untuk Nabi Muhammad agar kita nempel kepada Nabi Muhammad, sehingga negeri ini menjadi aman sentosa karena Nabi Muhammad. Maulidan itu berkah. Sebagai contoh, jadi dulu ada sahabat ketika selesai perang, sebagai bentuk perayaan kemenangan Islam dalam peperangan tersebut, manggil Nabi Muhammad, nanti istri saya nyembelih satu kambing, tolong sebagai bentuk perayaan kemenangan kita, engkau ajak sebagian dari sahabat engkau 10 orang untuk makan bareng di rumah saya. Kata Nabi, baiklah. Kemudian Nabi naik ke mimbar, Nabi katakan, wahai kalian umat muslim semua yang hadir di tempat ini yang jumlahnya ribuan, kalian semua diundang oleh sahabatku di rumahnya untuk makan bersama. Ribuan sahabat datang ke rumah dia, deg-degan orang ini karena baru menyembelih 1 ekor kambing, yang dia miliki hanya 1 ekor kambing. Tapi karena Nabi Muhammad yang menyuruh, ya sudah. Akhirnya kata Nabi Muhammad, pakai sorbanku, tutup makanannya dan ambil tanpa dilihat. Diambillah untuk 1 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang cukup karena keberkahan Nabi Muhammad. Ini yang kita rasakan keberkahannya sampai sekarang. Kalau undangan maulid Nabi, walaupun tidak ada makanan, walaupun tidak ada minuman, walaupun tidak ada catering, walaupun tidak ada I.O., walaupun soundnya kadang gresek-gresek, orang pulang dengan bahagia. Orang pulang sambil sholawatannya tetap ke bawah. Di rumah masih sholawatan. Tapi bandingkan kalau bukan acara